Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, pada kesempatan video kali ini saya akan mereview cara merenovasi rumah. Rumah aslinya merupakan rumah subsidi yang merupakan tipe 21, biasanya disebut dengan RSS, rumah sangat sederhana. Sobat M7 semuanya, dengan tipe tanah yang sama, yaitu 6x10, jadi luasnya ini adalah sama, 60 meter persegi, dengan sisi muka ini adalah lebarnya 6, kemudian ke panjangnya ke belakang itu adalah 10. Pada awal tipe yang subsidi ini hanya mempunyai satu kamar, kemudian satu ruang tamu, kamar mandi. Dapur pun tidak ada karena di sini hanya bukaan di luar rumah. Di depan tersisa tanah yang cukup luas, kemudian di belakang juga cukup luas. Nah, kita akan renovasi tanpa banyak merubah ruangannya, tanpa banyak mengubah temboknya sehingga meminimalkan biayanya. Kita akan rubah menjadi mempunyai 2 kamar tidur, mempunyai dapur, mempunyai ruang tamu, mempunyai ruang keluarga, mempunyai kamar mandi yang mempunyai sirkulasi udara yang sehat, kemudian mempunyai tandon atau toren. Nah, Sobat M7 semuanya, mari kita mulai dari pembahasan denahnya. Sobat M7 semuanya, ini adalah detail denahnya. Yang sebelah kiri ini adalah sebelum direnov, yang sini adalah rencana untuk renovasinya. Total tanahnya semua sama, yaitu 6x10. Pada awalnya terdiri dari ruangannya, yaitu ruang tamu, kemudian kamar tidur 1. Ini adalah kamar mandinya, kemudian ini diperuntukkan untuk dapur tetapi berada di luar. Posisinya seperti ini, dengan kamar mandi ukurannya adalah 1,35 x 1,55. Sebetulnya semuanya mempunyai sirkulasi udara yang bagus, yaitu ruang tamu mengarah ke udara luar, kemudian untuk sirkulasi kamarnya juga keluar. Untuk kamar mandinya juga mempunyai sirkulasi udara yang keluar juga, dan ini dapurnya memang di luar, jadi ini memang betul-betul di luar. Untuk renovnya, karena biar cepat pengerjaannya, diusahakan tidak banyak mengubah untuk bentuknya. Coba perhatikan Sobat M7 semuanya, dari sini ini lurus, temboknya ini lurus, tetap lurus. Kemudian ini adalah 3 meter potong temboknya, tapi di sini saya sempitkan menjadi 2,5 kepotong temboknya. Untuk 2 kamarnya yaitu masing-masing 2,5 sehingga tembok ini harus digeser 50 cm ke arah sini, sehingga ini menjadi 2 kamar. Masing-masing kamar berarti ini ukurannya adalah 3 x 2,5. Sobat M7 semuanya, untuk kamar mandinya tetap tidak berubah karena memang posisinya sudah seperti ini. Ini apa? Agar biaya untuk renovnya juga ngirit. Karena untuk memindahkan kamar mandi itu juga banyak yang dibutuhkan, berkaitan dengan pemindahan klosetnya, berkaitan dengan pemindahan pipa-pipa sapi tanknya, ya kalau bocor, ambune, onggone, muring-muring. Nah, oleh karena itu ini kita minimalkan untuk kamar mandinya ini tetap. Tetapi bagaimana bahwa ini itu sirkulasinya akan mengarah ke dapur? Tenang saja, untuk kamar mandinya sudah ada antisipasi, yaitu ini untuk sirkulasinya kamar mandi berhubungan langsung dengan untuk tandonnya. Sudah diantisipasi, tenang saja, jangan teriak-teriak dulu. Nah, Sobat M7 semuanya, bagian yang ini diperuntukkan untuk dapur, kemudian tersisa untuk jemuran atau sirkulasinya, yaitu tersisa 3 meter x 1,5 terpotong untuk temboknya. Bagian depan untuk karpot tetap. Nah, pada bagian ini diperuntukkan untuk ruang tamunya. Untuk terasnya dipindah, berada di sini. Sudah saya jelaskan singkat bagaimana untuk renovnya. Sekarang saya jelaskan bagaimana ergonomis dan behavioral dari ruangan ini. Sobat M7 semuanya, karena ini mengefisienkan lahan, maka ini full dibangun semuanya dengan kebutuhan, yaitu untuk karpotnya 4 meter tetap. Ini hanya bisa untuk mobil kecil seperti Agia, Ayla, Brio. Kalau tank ini nggak cukup. Kemudian ini adalah terasnya. Terasnya ini saya buat ke samping agar bisa mengoptimalkan untuk ruang tamunya. Ruang tamunya ukurannya 2 x 3 meter. Dengan posisi seperti ini bisa diisi dengan sofa pemanjang, jadi ini efisien untuk ruangannya. Kemudian diisi dengan meja kecil.
Istimewanya rumah ini adalah walaupun rumahnya cuma 6x10 tapi mempunyai 2 akses masuk. Inilah yang jarang dipikirkan oleh orang, bagaimana mengoptimalkan tanah yang cuma ukurannya 6x10 tetapi mempunyai 2 akses masuk. Rumah dengan 2 pintu akses masuk itu mempunyai keuntungan. Yang pertama, maka area tengah ini adalah sirkulasinya dari sini. Kalau untuk ruang tamu jelas sirkulasinya adalah dari pintu ini dan jendela, tapi untuk daerah tengah ini dapat dari sini. Berarti ini adalah semriwing anginnya di sini. Kemudian pintu samping ini juga berguna ketika di sini ada tamu. Penghuni rumah lain kalau mau lalu lalang itu tidak ngelangkai tamu, nggak sopan, sehingga dia lewat dari pintu samping. Biasanya yang bisa dibuat untuk pintu samping itu tanah yang ukurannya 7 meter, 8 meter, dan seterusnya. Tapi ini 6 meter sudah cukup, istimewa toh. Ini adalah ruang keluarga, yaitu ruang TV. Kemudian ini adalah untuk ruang makan. Ruang makan juga sederhana, dipepetkan untuk tembok. Kemudian ini untuk kursinya, cuma disediakan 2 untuk kursi, biar menghemat tempat. Kalau penghuni rumah lain ya duduk di sini, kan dekat. Mau ambil ikan ya tinggal sini aja, jangan khawatir nggak kebagian, kan dekat. Untuk kamarnya ini ukurannya adalah 3x2,5. Sirkulasinya pun cukup bagus. Ini mengarah ke udara luar dengan posisi untuk tempat tidurnya di sini. Nah, ini untuk mejanya mengarah ke sirkulasi sini. Kemudian yang belakang sirkulasinya juga ke halaman belakang yang bisa untuk jemuran juga. Mejanya di sini, ini lemari, kemudian ini tempat tidurnya. Sobat M7 rumahnya di sini adalah untuk mesin cuci, karena untuk instalasi pipa pembuangannya biar mudah. Kemudian ini sudah tepat WC-nya, dari awal sudah tepat posisinya, yaitu posisi WC jongkok itu harus klosetnya berada di sebelah kirinya bak mandi, agar ketika cebok ambil gayung pakai tangan kanan, terus ceboknya pakai tangan kiri, sehingga nggak kebalik, meluntir-meluntir like kebalik. Kalau seperti ini, untuk posisi pintu dibuka, sini area kosong itu sudah good, very good. Nah, ini adalah untuk kulkasnya. Kulkas memang harus dekat dengan dapur karena untuk menyimpan berbagai macam bahan masak. Ini untuk cuci piring, kemudian ini kompor. Jadi dari area sini, ini yang terlihat kompornya. Orang biasanya seperti itu, dari baru untuk tempat cuci piring. Nah, untuk udara dapur, ini dari sini untuk sirkulasinya. Sobat M7 semuanya, apabila rumah ini sebelumnya itu rumahnya orang, dan Anda mau merenovasi untuk ditinggali sendiri, sebaiknya pada posisi kamar mandi ini klosetnya diganti yang baru. Kalau klosetnya baru kan lebih ikhlas BAB-nya karena masih bersih. Kemudian untuk sirkulasi untuk kamar mandi kita bahas yang berikutnya. Oke, ini adalah detail dari denahnya. Monggo. Nah, Sobat M7 semuanya, ini sekarang saya ulas fasadnya. Sobat M7 semuanya, seperti ini hasilnya setelah jadi. Pada bagian belakang ini bisa difungsikan untuk taman dan untuk sirkulasi, menggunakan model bukaan swing untuk jendelanya agar maksimal untuk cahaya dan udara masuk. Kemudian pada bagian depan untuk ruang tamu juga bukaan lebar untuk jendelanya, menggunakan jendela swing juga. Kemudian ini pintu mengarahnya ke sana untuk bukanya, dan ini adalah pintu sampingnya. Pada bagian ini untuk carport rata dengan teras, kalau mau ditinggikan dikit terasnya juga selera. Dan ini untuk jendela dari kamarnya. Untuk model depan seperti ini fasadnya, minimalis. Kalaupun mau dirubah juga silahkan, diberi detail-detail lagi. Kemudian untuk atasnya bentuk gentengnya seperti itu. Pada bagian ini menggunakan atap pelana, kalau ini atap skillion. Sobat M7 semuanya, beberapa video saya dalam kolom komentar itu pemirsa menginginkan dibuatkan untuk tempat tandon atau toren. Ini juga berfungsi ganda untuk sirkulasi area kamar mandi sehingga tidak pengap, tidak bau, dan tidak pesing. Nah, ini diberi kawat agar tikus tidak masuk, kelelawar tidak masuk, ular juga tidak masuk, harimau tidak masuk. Untuk berapa ukuran tandonnya disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penghuninya. Misalnya jumlah penghuninya 4, itu mungkin yang 1000 mili sudah cukup. Nah, ini misalnya dibuat tandonnya adalah seperti ini. Ya, memang dengan posisi yang seperti ini untuk naiknya harus bersusah payah melewati gentengnya. Kita tidak bisa menyediakan jalan khusus karena keterbatasan lahan. Ya, diterimalah. Oke, Sobat M7 semuanya, seperti ini ketika sebelum di makeover dan setelah makeover penampilannya.
sebelum direhab dan setelah direhab, sebelum direnovasi dan setelah direnovasi, sebelum didandani dan setelah didandani. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal berbahagia dalam rumah baru kita. Oke Sobat M7 semuanya, demikian penjelasan saya dalam video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Ini adalah versi desain saya. Hasil akhirnya Sobat M7 semuanya kembali lagi kepada selera masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.